Ini kaya wingi sing dibahas perkara ante memperbanyak istilah pupuk, terutama ngurangi apa ya biaya itu mau lo kayak kan wingi sempat gawe kompos iki lah iku tah lah misalnya secara apa ya di perbandingan mau ayo kan iso bedakno tanah dhisik iku ngono. Nah, rata-rata lek pemahamanku ya iku mah tak grutuk padha tanah ya wis ngono iku to. Ya perbedaannya kalau tanah pegunungan unsur terbanyak 70% memakai ayam atau 100% ayam unggas lah. Unggas apa ayam? Unggas. Semua unggas berarti. Semua unggas. Itu untuk tanah kontur pegunungan karena tanahnya tanah liat. Nah, ketika tanah berpasir itu kan butuh kepadatan. Yang dipakai adalah kompos sapi. Berpasir itu kaya rata-rata Kediri. Ya, Kediri itu tanah berpasir itu butuh kompos sapi. Sebetulnya kan saling terkaitan. Pegunungan itu membuang kotoran sapi ke bawah, dari bawah membuang kotoran ayam ke atas. Sebenarnya kan mengikut perputaran. Nah, sedangkan untuk kambing itu masuk kedua-keduanya oke. Misalnya ngomong nggak mau ribet unsurnya tanah normal, nggak mau ribet tapi pakailah kambing selesai. Oh, tapi kan saiki aslinya akeh sing wis gawe to iki. Apa nih? Sing tadi. Yo kowe mau kan tau ro pinggir-pinggir sawah wong kan kadang di cuma kan nggak pahamnya kan gini. Orang sini tetap pakai kohe ayam kan. Akhirnya tanah semakin berpasir, semakin menjadi pasir. Berarti bahasa anune sing digawe kurang efektif ngono. Iya. Semakin rusak. Tanah kontur pasir kena unggas itu semakin rusak. Boleh unggas masuk unsurnya cuma 30%, 70%-nya kotoran sapi atau kotoran kambing. Begitu kaya wong iku sia-sia no malah. Ya dalam waktu dekat nggak sia-sia, kelihatan hasil, tapi untuk jangka panjang ya tanahnya rusak. Walaupun pakai kohe? Iya, kohenya nggak pas. Semakin berpasir, tanah pasir nggak boleh pakai ayam, unggas itu nggak boleh. Harus pakai 70% pakai kotoran sapi atau kambing. Gen padet. Berarti lek tanah gunung kemasukan sapi semakin lengket deh, semakin cekat, semakin padat. Dia perlu penggembur lah, penggembur adalah kotoran unggas. Berarti itu lah gunung kalau tanah berpasir. Terus kalau sing wingi ono sing tako tanah apa lek ngarani? Berbatu padas iku. Padas itu kan ya sama kan. Apa batune dilese apa diayak? Ya apa? Kalau tanahnya batu besarnya di dulu. Dilengkan dulu, kemudian dimasuki kompos. Komposnya ya kompos sapi atau kambing. Berarti podo aja sih ini ya. Berarti kompos, kan kompos itu kan ada 3 macam, ada yang sapi, ada yang kambing, ada yang unggas. Itu. Unggas sih gak cocok berarti nang tanah padas. Ya gak cocok, semakin dia menjadi padas, semakin meringgil-meringgil, semakin parah. Berarti kaya di Kediri daerah di sing Kitulan itu daerah Cedok Ponggo itu Batu Aji terus daerah ini kono berpasir tuh. Berpasir berarti gawe unggas bagus. Bukan, kayak sapi sama kambing. Tapi bolokku gawe iku. Enggak ya. Ya iya itu. Iya, tapi kan dalam waktu 5 tahun sih oke-oke saja. 5 tahun ke atas rusak kayak kerja. Kemudian kan wah bagus sayuran pakai kompos kayak pupuk gak usah beli, pakai unggas. Kan ngambil teko kandang-kandang. Setelah 5 tahun sudah di pasir semua tanah. Akhirnya saya dirubah
pakai ini sapi, kambing itu komposnya. Nah kalau mau dia pakai unggas, kalau dia mau nanam satu musim saja, satu musim nanam sayuran sawi, ya Satu jenis anu tok berarti. ya satu kali, jadi 1 bulan atau 2 bulan pakai itu, setelah 8 bulan pakai itu lagi. Nggak boleh terus-terusan pakai itu, rusak. Tapi yo wong loro sing narungane pede yo. Ya ora masalah, karena dia belum percobaan seperti ini kan. Lek kerja kan harus nyoba, karena sini peternakan unggas kan besar. Ya kan sik baru-baru kan, oke nggak apa-apa. Sampai 5 tahun, sampai 6 tahun oke. Setelah itu baru rusak, bener-bener rusak. Nggak terasa. Jadi ayo mana itu nih. Iya, nggak terasa Tapi karena arep ngandani yo engko dikira kemeruh ini. ya lek pengen yo tak kok kerja. Nyapa wong kene akeh apa ayam kok nggak gawe ayam. Ah, ya iku masalahnya kau kan cara anu timbang mubatir. Karena sebagian tanah kerjen itu kan tanah rawa, jadi ceker. Sing tanah rawa berani pakai unggas, tapi sing tanah gak berawa gak berani, rusak. Samane berpasir. Iya, berpasir rusak kena unggas. Jadi makanya kerjen itu juga lain-lain. Nyapa kok nggak unggas? Yang tanahku biyen dilase rawa, berarti kan endut terus. Nggih ngatasi kan gak berendut. Tapi unggas. Jadi tanah itu bisa meringgil-meringgil. Berarti paling penting akhirnya balik mana nang jenis tanah ya. Iya, jenis tanah. Itu olah dasar tanaman di situ. Lah, untuk kebutuhan tanaman per meter persegi itu komposnya butuhnya idealnya 3 kilo. Kompos. Kalau full organik itu idealnya 3 kilo per meter persegi. Jadi kan bisa dikalikan tanah itu berapa meter persegi. Kebutuhan kompos itu kalau sudah berani istilahnya 50% meninggalkan kimia, terus gitu. Itu minimal loh ya. Misalnya minimal kalau pengen berubah. Misalnya kalau pengen tetap pakai kimia ya kurang dari itu nggak masalah. 1 meter persegi kayak 1 kilo per kilo nggak masalah, tapi kan ada unsur kimia ini masih tinggi nanti butuh. Jadi syaratnya mau fermentasi dulu berarti. Apanya? Komposnya apa? Enggak, Murni. langsung tebar lahan. Langsung tebar lahan, disemprot POC, olah lahan jadi sendiri di lahan. Nggak ribet. Jadi nggak bahasa fermentasi itu nggak harus di Nggak harus di jauh dari lahan, di lahan langsung bisa. oh Tapi lebih- penyemprotannya POC sore hari lebih berarti lebih efektif. efektif. Tapi kan nunggu dulu 1-2 minggu lahan harus diam. Iya berarti belum dikasih Tanaman sampai tanaman 2 kalau minggu. mikroba itu ya. Langsung mikroba langsung. Jadi pagi ditebar, diolah, sorenya disemprot, diolah lagi, wis jadi, tunggu aja 2 minggu selesai jadi. Atau langsung di mulsa itu lebih cepat jadinya, itu 1 minggu jadi. Itu untuk mulsa rapet, iya, di mulsa rapet langsung digulet-gulet itu sebenarnya lebih efektif nek kono kuwi untuk pengkomposan. Mikroba itu kalau sudah masuk ke tanah aman deh. Karena panas, permukaan tanah panas, dia langsung merayap ke bawah. Berarti cara koene iki di fermentasi berarti pemborosan waktu sebenarnya. Pemborosan waktu, tapi efektif penyerapan. Ada min plus semuanya. Kalau sing di lahan tidak segera bisa diolah